Bunda Maria diangkat ke surga, dan martabat serta takdir tubuh manusia. Sangat layak dan pantas jika kita mengakhiri seri renungan ini tentang kematian dan purgatori dan pembebasan jiwa-jiwa dari purgatori dengan renungan mengenai salah satu dogma kita tentang Bunda Maria, yaitu Bunda Maria diangkat ke surga jiwa dan raganya. Dan apa hubungannya ini mengenai kemuliaan dan keluhuran tubuh manusia itu? Dogma ini secara resmi dinyatakan oleh Paus Pius ke-12 pada tanggal 1 November tahun 1950 dengan konstitusi apostolik Munificentissimus Deus. Dan inilah inti dari pernyataan dogma itu atau ajaran resmi Gereja Katolik, dengan otoritas dari Tuhan kita Yesus Kristus, dari Rasul Petrus dan Paulus yang terberkati, dan oleh otoritas kami sendiri, kami mengumumkan, menyatakan, dan mendefinisikannya sebagai sebuah dogma yang diwahyukan Allah, bahwa Bunda Tuhan yang tak bernoda, Perawan Maria yang tetap perawan setelah menyelesaikan perjalanan hidupnya di dunia, diangkat tubuh dan jiwanya ke dalam kemuliaan surgawi. Paus Pius ke-12. Dengan ini kita bisa mengatakan bahwa Bunda Maria itu, dia adalah sekarang apa yang nanti kita akan menjadi. Itu takdir bagi kita semua. Apa yang Bunda Maria telah alami itu, diangkat jiwa dan raga ke surga. Dogma ini membuat kita bertanya-tanya, apakah Bunda Maria juga mengalami kematian? Apakah Bunda Maria pernah mati? Kalau menurut Santo Paulus, upah dosa ialah maut. Bunda Maria dikandung tanpa noda, dan dia tidak punya dosa pribadi. Dia begitu suci dan murni. Dosa kecil pun tidak pernah dia lakukan atau alami. Jadi, apakah dia kekecualian dari kematian itu? Dalam tradisi Gereja Katolik, tidak pernah ada kata-kata atau ajaran mengenai kematian dalam tanda kutip Bunda Maria. Oleh karena itu, dalam pernyataan dogma ini juga, kalau kita perhatikan, sangat hati-hati kata-kata dari dokumen itu, bahwa Bunda Tuhan yang tak bernoda, Perawan Maria yang tetap perawan, setelah menyelesaikan perjalanan hidupnya di dunia, diangkat tubuh dan jiwanya ke dalam kemuliaan surgawi. Setelah menyelesaikan perjalanan hidupnya di dunia,
tidak pernah disebut setelah kematiannya. Tapi ya pada suatu saat dalam hidupnya di dunia ini, selesailah perjalanan hidupnya di dunia. Dalam tradisi kita, dari awal yang dirayakan orang-orang Kristiani adalah yang namanya dormitio atau tidurnya Bunda Maria, dormitio Mariae. Pada umumnya manusia itu bisa mengalami kematian dari 3 alasan itu, yaitu bisa penyakit atau lanjut usia, atau ketiga kekerasan. Pada umumnya orang mengalami salah satu dari ini dan yang menyebabkan kematiannya. Nah, penyakit. Tidak mungkin Bunda Maria sakit, apalagi meninggal karena penyakit. Karena sakit itu adalah akibat dari kedosaan manusia. Dari dosa asal, itu membuat konstitusi tubuh kita melemah. Semua penyakit kita itu adalah karena kelemahan tubuh kita, disebabkan oleh dosa asal dan dosa-dosa pribadi kita. Bunda Maria dikandung tanpa noda, dan dia tidak ada dosa sama sekali. Yang paling kecil, paling ringan pun tidak. Dia begitu sempurna. Jadi tidak mungkin dia mengalami sakit itu. Dia bebas dari semua penyakit, termasuk yang paling ringan, pilek, batuk, dan sebagainya. Apalagi penyakit yang berat-berat. Menurut para teolog, kalau seandainya orang tua pertama kita tidak pernah berdosa, tidak jatuh dalam dosa asal itu, keadaan tubuh kita itu begitu sempurna. Tidak mungkin kita sakit-sakitan, sakit kepala, migrain, dan sebagainya. Dan Bunda Maria begitu utuh, sempurna. Tidak mungkin dia mati karena penyakit. Kalau lanjut usia, seandainya Bunda Maria menjadi sangat-sangat tua, dia pasti akan dikenal sebagai nenek seluruh umat Kristiani dan perdana gereja itu. Karena dia adalah Bunda Yesus. Pasti sangat dihormati dan selalu dikenang. Oma segala pengikut-pengikut Kristus. Tidak pernah ada dokumen atau tradisi seperti itu, bahwa Bunda Maria menjadi nenek-nenek. Jadi bukan lanjut usia. Lagi pula, lanjut usia itu bisa dianggap juga sebagai penyakit secara medis. Itu yang disebut atrofi, yaitu manusia sambil berjalannya waktu seperti menyusut, mengecil. Oleh karena itu, lihat orang-orang tua itu, opa-opa, oma-oma itu mengeriput karena sudah mulai menyusut. Nah, Bunda Maria tidak mungkin mengalami itu karena satu, kalau dia menjadi sangat tua, pasti dia dikenal dan sangat-sangat terhormat. Dua, sebagai keadaan medis atrofi,
Berarti seperti kita bilang di alasan pertama, tidak mungkin Bunda Maria mengalami penyakit itu dalam bentuk lanjut usia dan meninggal dalam keadaan begitu. Bagaimana dengan kekerasan? Apalagi tidak mungkin Bunda Maria mati karena kekerasan, misalnya disalibkan atau dilempari batu. Kalau itu terjadi, pasti itu akan dikenang dan akan menjadi suatu tradisi di seluruh gereja Katolik. Tidak ada dokumen, tulisan atau tradisi sama sekali yang memberi petunjuk bahwa Bunda Maria mati karena kekerasan. Jadi tidak mungkin salah satu dari 3 alasan umum ini mengenai kematian manusia. Bukan penyakit, bukan karena lanjut usia, bukan kekerasan. Oleh karena itu, dari awal gereja selalu mempunyai tradisi itu. Pada suatu saat hidup Bunda Maria itu di dunia ini sudah selesai, dan dalam keadaan tertidur dia diangkat jiwa dan raga ke surga. Jiwa dan raga artinya tubuh kita ini karena nanti dimuliakan seperti Bunda Maria, tubuh kita ini suci dan kudus. Itulah hubungan di antara dogma Bunda Maria diangkat ke surga dan tubuh manusia. Dogma dan perayaan Bunda Maria diangkat ke surga itu menunjukkan bahwa dia adalah sekarang apa yang nanti kita akan menjadi. Di surga itu ada hanya 2 orang yang sudah di sana, jiwa dan raganya, jiwa dan tubuh, yakni Yesus dan Bunda Maria. Yang lain semua masih jiwa-jiwa yang kita sedang doakan supaya dikasihani Tuhan dan akhirnya bebas dari purgatori. Mereka juga jiwa-jiwa. Nanti mereka ke surga, jiwa-jiwanya. Nanti pada akhir zaman baru jiwa itu ketemu dengan tubuhnya, kebangkitan badan. Tubuh itu akan bangkit dan bersatu dengan jiwa dimanapun jiwa itu berada, di surga atau di neraka. Pada akhir zaman, seperti kita sudah bahas, tidak ada purgatori lagi. Yaitu nanti pada akhir zaman. Tetapi bagi Yesus dan khususnya bagi Bunda Maria, manusia yang seperti kita persis, sudah mereka alami sekarang jiwa dan raga di surga. Oleh karena itu kita mengatakan Bunda Maria itu adalah sekarang apa yang nanti kita akan menjadi. Pada akhir kehidupan Bunda Maria di dunia ini, dia diangkat oleh kekuasaan Tuhan ke surga. Diangkat, beda dengan Yesus Kristus naik ke surga dengan kuasanya sendiri. Bunda Maria itu diangkat ke surga, jiwa dan raganya. Dan karena sekarang di sana ada Yesus dan Bunda Maria dengan tubuhnya, dengan jiwanya, kenyataan itu membuat dogma ini dan perayaan ini sungguh-sungguh
menghormati Bunda Maria. Ini adalah perayaan surga, perayaan kenyataan bahwa suatu saat yang meninggal itu di dalam Tuhan seperti Bunda Maria akan menghabiskan hidup kekalnya, jiwa dan raga di surga bersama dengan Bunda Maria itu, bersama dengan Tuhan Yesus, bersama dengan malaikat-malaikat dan semua para kudus yang sudah mendahului kita. Oleh karena ini, dogma ini dan perayaan Bunda Maria diangkat ke surga jiwa dan raga adalah jaminan bagi kita, mengingatkan kita bahwa surga itu adalah panggilan utama kita. Ujung-ujungnya ke surga. Kita dipanggil ke sana oleh Tuhan sendiri. Tetapi seperti semua panggilan, kita bisa terima atau kita bisa tolak. Itu membutuhkan supaya kita memilih. Dan pilihan itu berarti dengan sengaja, dengan kesadaran. Jika orang memilih hidup kekal bersama dengan Tuhan di surga, jadi pilihan-pilihan kita sekarang ini, sambil kita masih hidup ini, harus menuju ke sana. Tidak mungkin kita memilih hidup bersama dengan Tuhan dan Bunda Maria di surga, itu pilihan kita. Tetapi sambil kita hidup di sini, kita menolak terus. Dan kita menjauh terus dari Tuhan. Kita harus memilih Tuhan di dalam hidup sehari-hari. Kita memilih Tuhan setiap hari Minggu, kita bersekutu dengan saudara-saudara kita dengan menyembah Tuhan dan menyambut tubuh dan darahnya di dalam misa kudus. Kita memilih Tuhan sepanjang hari dalam pekerjaan dan doa kita. Kita memilih Tuhan di dalam menjalani hidup yang baik, mengikuti perintah-perintah Tuhan. Kita memilih Tuhan daripada dosa, dan jika karena kelemahan kita berdosa, kita memilih untuk kembali kepadanya dan memohon pengampunannya dengan pertobatan sejati. Kita memilih Tuhan terus-menerus hari demi hari. Mereka yang melakukan ini dengan sengaja, dengan sadar, selalu memilih Tuhan dan kehendaknya, itu yang disebut kudus, santo dan santa. Semua yang ada di surga itu adalah kudus, santo dan santa. Dan bukan hanya mereka yang dinyatakan gereja secara resmi, yang terkenal santo dan santa, tetapi semuanya itu yang telah memilih Tuhan setiap hari dalam hidup di dunia ini. Dan Tuhan telah menerima persembahan mereka itu dengan menetapkan pilihan itu secara kekal. Masuk surga itu, diselamatkan itu artinya yang kita sudah usahakan dalam hidup kita, memilih Tuhan terus, berjuang supaya selalu memilih Tuhan dan kehendaknya, Tuhan dan ajarannya. Kadang-kadang gagal tetapi bangkit lagi. Nah, itu pada akhir kehidupan orang itu, Tuhan menetapkan pilihan-pilihan kecil itu yang sehari-hari menjadi pilihan utama, akhirnya bersama dengan Tuhan. Jadi menghabiskan waktu yang kekal bersama dengan Tuhan di surga. Bukankah itu yang harapan kita semua?
Dan bukankah itu tujuan kita? Banyak dari orang-orang itu yang sekarang sudah bersama dengan Tuhan, mereka juga orang-orang berdosa seperti kita. Tetapi karena mereka bekerja sama dengan rahmat Tuhan yang kita sudah melihat, Tuhan terus-menerus melimpahkan kepada kita. Karena saking besar keinginannya dan kerinduannya supaya kita hidup bersama dengannya selama-lamanya di surga itu. Nah, orang-orang ini yang sebenarnya orang berdosa, tetapi selalu mau bekerja sama dengan rahmat Tuhan yang Dia kirim terus kepada kita. Akhirnya, mereka benar-benar memilih Tuhan pada ujungnya, dan itulah masuk surga. Yang penyamun itu, yang bersama dengan Tuhan Yesus, yang memilih Tuhan saat disalib itu contoh yang sangat indah, bahwa yang penting bukan kapan kita memilih Tuhan, tetapi kalau kita sudah mengenal Tuhan, kita dengan sengaja, dengan sadar memilih Dia. Bagi penyamun itu yang ada di dalam Injil, kebetulan dia sungguh mengenal Tuhan Yesus di saat itu, beberapa menit sebelum dia meninggal, dan dia membuat pilihan pada saat itu. Temannya yang di sebelah kiri lagi juga mengenal Tuhan Yesus pada saat itu, dan dia tidak memilih Yesus. Bahkan dia menghina, dia mengejek. Kita tidak tahu apa yang terjadi nanti. Apakah akhirnya detik-detik sebelum dia menghembusi nafas terakhirnya, mungkin dia melihat cara Yesus mati, dan temannya itu yang dijanjikan Yesus, pada hari ini juga kamu akan bersamaku di Firdaus. Siapa tahu mungkin yang temannya itu sadar, dan pas sebelum dia meninggal juga dia bertobat. Jika itu benar, dia sudah mendapatkan rahmat yang luar biasa. Jadi yang paling penting adalah memilih Tuhan itu. Kapanpun panggilan itu datang, entah itu dari masa muda kita atau di saat-saat sebelum kita meninggal. Sebaliknya, ada orang-orang yang dengan sadar dan dengan bebas menolak Tuhan terus di dunia ini. Dalam hidup sehari-hari, memilih dengan sengaja melawan Tuhan karena lebih mengutamakan kepentingan pribadi dan kesenangan pribadi. Mereka lebih mengutamakan kenikmatan, keduniawian, dan dalam hidup pun sudah tahu salah dan akan menjauhkan dirinya daripada Tuhan, tetap memilih itu. Jadi pada akhirnya Tuhan juga akan menetapkan apa pilihan mereka selama ini. Yang pilihan mereka untuk melawan Tuhan itu kita bisa katakan dikekalkan, diabadikan. Jadi pilihannya pasti bukan Tuhan. Siapa yang mengirim orang seperti itu ke neraka bukan Tuhan, tetapi orang itu sendiri, karena sepanjang hidupnya dia sudah selalu menolak Tuhan. Dan neraka itu adalah penolakan Tuhan selama-lamanya. Seram
hidup seperti itu, apalagi menjadi kekal, jauh terus dari Tuhan. Itu yang kita sebut neraka. Jadi kalau kita merenungkan dogma, ajaran resmi, dan perayaan Bunda Maria diangkat ke surga, kita diingatkan akan martabat serta takdir tubuh kita ini. Tubuh ini suci. Tubuh ini akan dimuliakan. Sementara kalau kita meninggal, tubuh ini membusuk, tubuh ini akan menjadi makanan untuk ulat di bawah tanah itu. Tubuh ini kalau dikremasi, yang menjadi abu jenazah itu, dia menjadi seperti tanah, dari tanah kembali ke tanah, dari abu menjadi abu. Sangat indah ritual kita setiap Rabu Abu, diingatkan apa yang akan menjadi dengan tubuh ini. Tetapi kita tidak stop di sana. Jiwa-jiwa di purgatori tahu itu. Mereka yang sudah di purgatori sangat mengerti dengan sangat jelas, sempurna apa yang akan menjadi nasib tubuh itu. Kalau kita ini masih samar-samar karena dengan segala kedosaan dan kelemahan kita. Walaupun itu harapan kita dalam keadaan yang begitu terbatas ini, kita tahu dan kita percaya, kita mengharapkan tubuh itu nanti dimuliakan. Apalagi jiwa-jiwa di purgatori dengan pemikiran mereka dan pengertian yang semakin sempurna. Jadi kita semua satu dalam iman dan harapan itu. Martabat serta takdir tubuh manusia adalah kesucian dan kemuliaan. Sungguh-sungguh Bunda Maria itu, dia adalah sekarang apa yang nanti kita akan menjadi. Amin.